Setelah 2 hari berada di Mu'an, pasukan muslimin itu bergerak mendekati markas dari pasukan Heraklius yang ada di dusun bilangan Al-Balqa. Dusunnya bernama Masyarib. Musuh semakin mendekat. Sedangkan pasukan muslimin membelok ke arah Mut'ah dan bermarkas di sana ya. Musuh itu makin dekat. Kemudian kaum muslimin yang tadinya berada di Mu'an lalu berganti ya posisi ke Mu'tah. Malah mereka bermarkas ya, bikin tenda untuk mempersiapkan segalanya. Yang memimpin di sayap kanan adalah Qutbah bin Qatadah, dan yang sayap kirinya, di bagian kirinya dipimpin oleh Ubadah bin Malik. Di Mut'ah itulah kedua pasukan berhadapan langsung dan pertempuran pun meletus di sana. 3.000 prajurit muslim harus menghadapi musuh yang berkekuatan lebih dari itu, yaitu 200.000 prajurit. 300 berbanding 200.000. Yang pertama kali memegang bendera dari pihak kaum muslimin yaitu Zaid bin Harisah. Dia bertempur dengan gagah berani dan penuh dengan kepahlawanan, sehingga hampir tak ada seorang pahlawan Islam pun yang bisa menandingi Zaid bin Harisah pada saat itu. Dia terus bertempur hingga terkena tombak musuh dan akhirnya terjerembab ke tanah lalu mati syahid. Jadi di Mut'ah inilah ya terjadinya pertempuran Mut'ah ini, Zaid bin Harisah itu syahid ya. Kemudian setelah Zaid, kata Rasulullah, bendera dikasihkan ke siapa? Ja'far bin Abu Thalib. Jadi bendera pun beralih ke Ja'far bin Abu Thalib. Di sana Ja'far pun bertempur dengan gagah berani. Ketika pertempuran makin seru, Ja'far tadi terlempar dari atas kudanya dan kudanya terkena senjata. Jadi Ja'farnya terlempar, kudanya terkena senjata. Karena kudanya terkena senjata, lalu Ja'far terlempar atau sebaliknya ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ja'far? Dia terus bertempur hingga tangan kanannya putus. Kemudian Ja'far tadi terus bertempur hingga tangan kanannya terputus, terkena senjata lawan. Bendera pun beralih ke tangan kirinya yang masih bisa digunakan. Kemudian dia terus bertempur hingga tangan kirinya pun putus tertebas senjata lawan. Bendera itu dia lilitkan di lengan atas yang masih menyisa dan tetap berusaha mengibarkannya hingga dia gugur di tangan musuh. Ada yang berkata tentang dirinya, sesungguhnya seorang prajurit Romawi membabatkan pedang ke tubuhnya hingga terbelah menjadi 2 bagian. Allah menganugerahinya 2 sayap di surga. Dengan 2 sayap tersebut, dia bisa terbang menurut kehendaknya. Karena itu Ja'far bin Abu Thalib tadi dijuluki At-Thayyar atau penerbang. Atau Zuljahanain atau orang yang memiliki 2 sayap. Perjuangan dan apa yang terjadi pada Ja'far, maka julukan yang kayak gitu memang pantas untuk Ja'far. Al-Bukhari meriwayatkan dari Nafi, Ibnu Umar memberitahunya bahwa saat itu dia berdiri di samping jasad Ja'far yang sudah terbunuh. Kuhitung ada 50 luka. 50. Tubuh yang kecil, banyaknya luka 50. Ya. Entah karena sabetan atau hujaman senjata di tubuhnya. Sementara tak ada 1 luka pun di bagian punggungnya. Itu ada 50 luka. Dalam riwayat lain, Ibnu Umar berkata, pada peperangan itu aku juga berada di sana bersama mereka. Ibnu Umar ini ya, anaknya Umar ya.
kami mencari-cari Ja'far bin Abu Thalib dan akhirnya kami mendapatkannya berada di antara orang-orang yang gugur. Kami melihat ada 70 luka lebih di sekujur tubuhnya, entah karena sabetan, entah karena hujaman. Nah, kalau menurut Ibnu Umar ini, riwayat lain tadi mengatakan lebih dari 50, yaitu 70 luka. Ibnu Umar itu tahu karena dia ikutan dalam perang itu gitu. Dalam riwayat Al-Umari dari Nafi terdapat tambahan dan kami mendapatkan luka itu ada di tubuhnya bagian depan. Jadi dia melindungi dirinya itu dengan gagah perkasa kayak gitu ya. Bukan nak berlari, nggak ada rasa takut. Kalau di belakang kan pasti takut kan? Mungkin dia nak berlari kan? Iya nggak? Ini orang kayak gitu kan, musuh ya. Tapi kan ini di depan, berarti dia ada perlawanan. Setelah Ja'far bin Abu Thalib gugur, maka bendera diambil alih oleh Abdullah bin Rawaha. Dia maju ke depan sambil naik kudanya. Dia terlihat seperti ragu-ragu. Pada saat itu dia melantunkan syair. Abdullah bin Rawaha terkenal dengan kepandaiannya dalam membuat syair. Wahai jiwa, segeralah turun ke sini. Turunlah atau biarkan engkau dibenci. Biarkan mereka berteriak dan mengibah. Mengapa kulihat engkau tidak suka surga? Dia tuh pengennya jiwa, keinginan untuk mati syahid itu ada kayak gitu loh. Jangan apa? Iya. Padahal kan kamu suka surga, tapi kok nggak mau ikutan berperang untuk turun ke bumi kayak gitu ya. Akhirnya iya, mati juga akhirnya syahid ya. Akhirnya dia benar-benar turun dari punggung kudanya. Pada saat itu seorang sepupunya menghampiri dirinya sambil menyerahkan sepotong tulang yang masih menyisakan daging seraya berkata, makanlah ini agar punggungmu bisa tegak. Karena pada beberapa hari ini engkau menghadapi keadaan seperti yang engkau hadapi. Abdullah bin Rawaha mengambilnya dan menggigitnya sedikit, tapi kemudian dia memuntahkannya lagi. Dia mengambil pedangnya lalu maju ke depan untuk bertempur hingga dia gugur. Umi pernah baca itu hadis itu mengatakan ini, boleh kita makan makanan yang dilarang hanya kalau tidak ada makanan yang lain. Kalau tidak ada makanan yang lain untuk sekedar menegakkan punggung saja boleh. Misalnya kita tinggal di hutan, ya. Di hutan itu. Nah, di hutan itu cuman ada babi hutan. Ya kalau ndak makan mati kan. Tapi apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawaha? Dia tetap mengambil pemberian oleh sepupunya tadi, menggigitnya tapi tidak mengunyah ya, cuma digigit doang ya. Menggigitnya lalu dimuntahkan, jadi tidak sampai ke dalam kerongkongannya. Nah, pada saat itu ada seorang dari Bani Ajlan yang bernama Sabit bin Arqam yang maju ke depan dan mengambil bendera. Dia berkata, wahai semua orang muslim, angkatlah seseorang di antara kalian. Engkau saja, jawab mereka. Aku tidak akan sanggup, jawabnya. Lalu mereka menunjuk Khalid bin Walid, maka setelah mengambil bendera, Khalid pun bertempur dengan hebat dan gagah berani. Bukhari meriwayatkan dari Khalid bin Walid, dia berkata, ada 9 pedang yang patah di tanganku pada waktu perang Mu'tah. Yang tinggal di tanganku hanya sebatang pedang lebar model Yaman. Jadi yang dibawa Khalid ini membawa 9 pedang. Jadi banyak nian. Karena memang kan dia disebut pedang Allah ya. Sebelum orang Madinah mendengar kabar dari kancah peperangan, Rasulullah telah bersabda menyebarkan apa yang terjadi dengan perantaraan wahyu. Jadi Rasulullah itu mendapatkan wahyu
mendapatkan wahyu tentang peperangan tadi. Jadi Rasulullah ini berada di Saniyatul Wada. Beliau berhenti di sana. Nah, pasukan yang lain tuh ke yang tadi Mut'ah tadi. Rasulullah itu berada di tempat yang lain, berarti makanya ketika itu Rasulullah mendengarkan bahwa Jibril itu mengatakan kepada Rasulullah bahwa Zaid mengambil bendera lalu dia gugur, kemudian Ja'far yang mengambilnya dan dia pun gugur, kemudian Ibnu Rawaha yang mengambilnya dan dia pun gugur. Kedua mata beliau meneteskan air mata lalu bersabda lagi, hingga salah satu dari pedang-pedang Allah mengambil bendera itu dan akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Maksudnya ini hingga salah satu dari pedang-pedang Allah, yaitu Khalid bin Walid tadi. Kan disebutkan julukan Khalid bin Walid itu kan adalah pedang Allah. Pedang Allah mengambil bendera itu hingga akhirnya memberikan kemenangan kepada mereka. Itu jadi pada perang Mut'ah tadi, orang Islam walaupun banyak yang terbunuh, orang-orang yang Rasulullah kasihi yaitu Zaid, kemudian Zaid bin Harisa, Ja'far bin Abu Thalib, kemudian Ibnu Rawaha sudah syahid, maka tetap Allah menangkan Islam ya.